Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari Legit Gadgets dan kita akan bawakan news untuk minggu ketiga April. Bukan, ini Mei 2020 dan untuk news kali ini kalian tahu ada ROG Phone 3, terus ada AirPods yang kabarnya nggak bakal datang lagi bareng box iPhone, terus bunch of Galaxy Note 20 leaks, bahkan S21 yang katanya udah bakal pakai BOE dan juga ada Tinder segala macam. Untuk kali ini gue masih pakai mouse dari Joyceus, tungguin aja videonya. Dan seperti biasa, kalau kalian mau dapat news yang lebih cepat, kalian bisa langsung cek Instagram dari Legit Gadget. Dan untuk pembahasan iPhone 12 dan Apple Glass, gue udah bikin videonya terpisah, dua-duanya kalian bisa cek karena Apple Glass tuh keren banget. Itu gue rasa kalau awal-awal guru masih nggak tahu itu bisa dipakai buat nyontek sih. Iya. Oke, kita mulai dari berita yang pertama. Ini datang dari YouTube, di mana YouTube tuh membuat semacam alarm di mana kalian tuh bisa mengakses dari setting dengan nama Remind Me to Take a Break. Di mana itu kalian bisa kayak bikin setelah sejam nonton YouTube itu udahan gitu. Setelah 1,5 jam udahan, dan itu kayak semacam alarm, jadi bisa di snooze kayak 10 menit, 10 menit, 10 menit. Dan ini tuh gue rasa berguna banget karena gue rasa banyak di antara kalian yang sama setelah sejak hal ini terjadi di rumah terus, suka jam tidur berantakan, apalagi yang buat kalian sahur segala macam. Ini sangat berguna, apalagi kalau ada di TikTok lebih berguna lagi karena TikTok tuh 1 menit tapi ngisep kehidupan tuh kayak banyak banget gitu. Selanjutnya kita datang dari Tinder. Kalau kalian tahu, Tinder kan kemarin ngeluarin fitur paspor gratis yang bikin kita bisa berkeliling dunia. Gua rasa banyak juga ke Korea ya dan Jepang ya. Dan di sana fiturnya udah selesai nih untuk free-nya, dan dia lebih lagi memikirkan untuk ngebikin global version, atau maksudnya di sini adalah kalian nggak akan spesifik diletakkan, nggak bakal geografis lagi, nggak bakal dibatasin di sana. Jadi kalian tuh bakal tampil untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi kalian bisa tiba-tiba kalau lagi nge-swipe tuh ketemu yang mana dari Amerika kah, Korea dan segala macam. Dan ini karena kita juga nggak bisa ketemu orang, jadi dia bikin areanya jauh lebih lebar, jadi benar-benar global. Dan ini update itu akan diberikan secara berkala. Jadi saatnya download Tinder lagi karena banyak banget sekarang cewek yang download Tinder dengan alasan I'm here because of quarantine and stuff. Klasik. Selanjutnya kita masuk ke Sony sendiri. Ini adalah Xperia, di mana patennya itu udah dari 2018 dan baru di-granted. Dan ini patennya menarik banget karena smartphone kalian tuh kalau pop-up, kita ngomongin pop-up tuh biasa satu doang kan, atau mungkin kamera doang. Tapi yang ini yang ke pop-up itu adalah bezelnya. Dan nggak cuma atas doang, tapi bawahnya juga bisa ke pop-up. Dan itu langsung ngasih front facing speaker, cuman yang bagian atas emang ada kameranya. Dan dia itu independen juga, jadi dia nggak barengan. Kalau kalian mau pakai buat kamera depan doang, dia bakal naikin yang atas doang. Kalau buat telepon dia bakal naik atas sama bawah, dan itu kayak ngasih semacam bezel juga di bagian bawah dan atas smartphone-nya. Cuman cukup menarik karena belum ada yang make desain dan mekanisme seperti ini. Lanjut kita masuk ke Galaxy Note 20. Dikonfirmasi kalau Galaxy Note 20 Unpacked ini bakal live event, jadi nggak bakal offline. Dan sebenarnya sudah bisa diprediksi ya karena emang situasi juga belum mereda. Terus untuk Galaxy Note 20 leak ini, selain yang udah dikasih tahu Ross yang kemarin, ini Ice Universe juga memberikan beberapa leak. Seperti yang pertama itu nggak bakal ada kapasitas 100 kali zoom. Terus di situ juga udah terlihat frame-nya yang tweetnya udah di-delete. Gue nggak tahu, mungkin diserang oleh orang Samsung atau gimana. Tapi di situ terlihat konfigurasi kamera itu bakal wide, ultra wide, dan juga telephoto. Ya. Kalau saya, gue lagi halu. Dan juga yang menarik adalah di bagian samping kan dia ada flash. Di bawah flash itu dia ada satu kotak kosong. Dimana kotak kosong ini kabarnya itu adalah untuk bagian sensor baru. Karena untuk Note 20 sendiri itu bakal tetap menggunakan sensor kamera yang sama dengan S20. Jadi dia bakal ada sensor tambahan yang untuk nge-assist fokusnya. Jadi masalah fokus yang di S20 itu bakal selesai kabarnya di Note 20. Dan kalau kalian tahu kan Note 20 sendiri juga dia nggak akan ada versi ultranya. Karena versi ultranya itu bakal jadi Galaxy Fold 2. Dan untuk baterainya sendiri, kabarnya Note 20 ini cuma bakal di 4000 mAh, dan Note 20 Plus itu bakal di 4500 mAh. Desain dari Note 20 ini sendiri juga bocor dari Ice Universe yang udah reliable untuk sebagai leakster, dan emang terlihat sepertinya untuk bagian depan nggak akan ada perubahan, jadi bakal punch hole di tengah, dan bagian belakang tuh konfigurasi kamera 3, flash, dan juga sensor. Cuman kalau kalian ngeliat bezelnya agak tebel, itu karena mungkin itu render yang emang ditujukan untuk case. Nah, sebelum gue bahas Samsung lagi, gue pengen bahas dikit kalau Razer itu baru ngeluarin namanya Razer Opus. Sebuah headphone ANC yang kalau kalian lihat emang langsung teringat dengan WH-1000 SM3. Cuman kalau kalian lihat dari dekat itu emang ada agak berbeda. Ini gue udah bawain ke Flash News juga.
Gue udah lihat juga dari beberapa review dan emang katanya ANC-nya cukup oke, soundnya cukup decent, dan ini juga terlihat lebih minimalis, nggak ada RGB, nggak ada logo Razer di sana, jadi gue cukup tertarik. Dan harga rilisnya itu bakal di 200 USD. Kalau kalian konversiin kan harusnya sekitar 3 juta, tapi gue rasa masuk Indonesia mungkin bisa antara 3,5 sampai 4 juta. Cuman ini bisa menjadi salah satu ANC yang cukup menarik, tapi kalau sampai 4 juta dan sound quality masih di bawah WH, ini akan menjadi sebuah perdebatan yang menarik. Berita lanjutan itu dari Galaxy S21 yang sepertinya masih rancu antara S21 dan S30. Tapi kalau kalian ingat, gue pernah bahas kalau Samsung itu udah menyatakan bahwa mereka mungkin menggunakan BOE display. Walaupun mereka punya in-house display sendiri, mereka punya Samsung display yang bisa dibilang superior. Kayaknya untuk varian S21 yang paling rendah atau S21 biasa, itu bakal pakai BOE dengan refresh rate 90 Hz. Jadi ini juga salah satu cara Samsung untuk mencoba meratakan harganya barengan dengan iPhone 12 yang bakal rilis nanti yang pakai BOE juga. Jadi untuk menghemat cost. Jadi gue rasa untuk kalian yang mau mencoba HP Samsung nanti dan mau layar terbaik mereka, berarti harus beli yang S20 Plus atau S21 Plus atau S21 Ultra. Karena dari invoice sendiri atau requestnya mereka, itu yang BOE itu bakal 90 Hz, sedangkan yang untuk Samsung sendiri dia bakal di 60 dan 120 Hz. Nah, selanjutnya Samsung juga baru aja ngeluarin sensor baru yang nama ISOCELL GN1. Dan untuk sensor yang satu ini tuh lebih berfokus pada bisa mengambil autofocus lebih cepat dan juga gambar yang lebih terang. Dan smartphone pertama yang akan menggunakan sensor ini itu bukan Samsung tapi Vivo X50. Dan harusnya di X50 Pro. Dan kalau kalian lihat dari rendernya sendiri, itu emang terlihat cukup menarik. Karena kameranya bukan kamera berjejer 3 dalam ukuran yang sama, tapi kamera utama dia itu cukup besar. Jadi benar-benar walaupun dia berbentuk kotak, itu kameranya gede banget. Dan menariknya dia punya stabilization itu kayak yang gimbal. Jadi bakal jauh lebih baik dari traditional OIS dengan namanya itu micro cloud. Dan kalian bisa ngeliat di beberapa videonya, itu kameranya itu kayak sensornya itu kayak bisa bergoyang-goyang gitu loh. Jadi kayak akan di-stabilize. Dan ini juga dia punya special color filter yang bakal nambah cahaya sebanyak 39%. Dan untuk untuk gambar sendiri juga mendapatkan cahaya lebih banyak 220%. Cuman sayangnya video dan foto yang ditampilkan oleh si berita dari press release dan segala macam terlihat sepertinya emang dibandingkan dengan smartphone yang kayaknya sangat jauh untuk harganya dan kameranya. Jadi gue rasa paling tepat adalah menunggu reviewnya. Tapi yang menarik tentu aja yang tadi gue bilang adalah kameranya yang akan nge-boost di bagian video kalau emang dia bisa sestabil itu dan dia bakal kayak gimbal, bakal gerak-gerak. Nah, itu menarik banget menurut gue. Dan ini smartphone bakal di-reveal nanti di tanggal 1 Juni. Dan selanjutnya dari Apple sendiri, kalau tadi iPhone 12 gue udah bahas di video sebelumnya. Nah, Ming Chi Kuo tuh analis dari Apple, kalian kalau ngikutin Apple udah tahu, menyatakan kalau ada kemungkinan bahwa untuk bundle iPhone 12 nanti itu nggak bakal barengan sama AirPods. Kalau kalian nggak tahu AirPods pakai kabel. Dengan harapan bahwa penjualan AirPods bakal naik. Walaupun kita tahu untuk di tahun ini sepertinya tidak ada varian baru AirPods. Jadi mentok-mentok nanti di Juni harusnya ada over the ear untuk AirPods-nya. Jadi nggak bakal ada varian baru AirPods dan mungkin karena udah 18 bulan ya AirPods 2 harusnya berharaplah ada diskon. Karena kalau kalian bilang sampai AirPods datang barengan sama iPhone 12 di satu kotak yang sama itu udah nggak mungkin. Tapi AirPods dihilangkan itu mungkin. Karena mungkin di-push menuju TWS semua. Nah, terakhir kita ngomongin ROG Phone 3. Setelah Lenovo Legion Gaming Phone mengeluarkan semua hal-hal menariknya, ROG Phone 3 sampai sekarang leak-nya ya cuman terlihat di Geekbench. Seperti yang dibicarakan bakal dengan Snapdragon 865 karena 865 Plus itu nggak ada. Dan juga masuk di Wi-Fi Alliance itu kayak dapat certification ya. Udah sampai sana doang, nggak ada desain, nggak ada apapun. Bener-bener bersih dari bocoran. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue berharap secepat mungkin ROG Phone 3 bisa menampilkan desainnya mungkin jauh lebih garang karena kita tahu Lenovo Legion Gaming Phone sendiri menghadirkan gimmick-gimmick yang menarik. Jadi itu aja untuk berita tanggal minggu ketiga 2020, Mei 2020 ini. Seperti biasa, tulis komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik dan kita bisa diskusi di bawah. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.